memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah, semangat sekali ya hari ini. Ya, Bu. Sekarang kepada KM-nya Imron, tolong bantu teman-temannya untuk berdoa ya. Baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Coba Ibu mau cek, anak-anak bangkunya tolong diluruskan dulu ya. Diluruskan dulu biar supaya nyaman kita belajarnya. Dan dicek juga sebelah kanan dan sebelah kirinya ada sampah atau tidak. Kalau ada, tolong ambil dan buang ke tempat sampah. Ada Bu ini. Ada, Bu. Bentar, Bu, buat. Ya, silahkan. Ingat, lingkungan yang bersih akan nyaman juga untuk kita belajar, ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu. Adakah teman yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa? Teh Syifa. Teh Syifa. Teh Syifa kenapa? Teh Syifa tadi tuh izin katanya ada keperluan keluarga. Oh, ya. Oke, langsung saja. Nah, sebelum kita mengulas pembelajaran untuk hari ini, coba Ibu mau mengulang pembelajaran yang materi yang sebelumnya, yang minggu depan. Apakah masih ingat pembelajaran apa, materi apa yang kita bahas minggu kemarin? Tentang apa ya Bu? Apa Teh Susi? Rukun iman. Oh iya, rukun iman. Iya, rukun iman. Yang keberapa ya? Kita membahas rukun iman yang pertama itu? Rukun iman kepada Allah. Iya, rukun iman kepada Allah. Ada berapa sih rukun iman itu? Ada 6, Bu. Ada 6. Bagus, Kang Imron. Ada 6 rukun iman, ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Dan keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. 5, iman kepada hari kiamat. Dan keenam, iman kepada Qada dan Qadar. Baik. Dan hari ini, pembahasan hari ini, Ibu mau membahas tentang materi iman kepada malaikat-malaikat Allah. Baik, Bu. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum Ibu membahas materi hari ini, Ibu mau mengingatkan kembali kepada kalian. Minggu lalu, materi apa yang Ibu bahas kepada kalian? Ibu sampaikan, minggu lalu apa ya? Ada yang masih ingat? Gak tahu Bu, aku lupa. Surat Al-Asr, betul, Teh Sela. Surat Al-Asr. Apa arti dari surat Al-Asr itu? Apa? Waktu atau masa? Iya, betul sekali. Waktu atau masa. Berjumlah berapa ayat? 3. Surah Al-Asr berjumlah 3 ayat. Nah, ada yang masih ingat suratnya? Bunyinya apa? Lafalnya apa? Ayo, silakan yang mau baca. Sok, silakan, Sani. Bagus, alhamdulillah. Nah, hari ini Ibu akan membahas mengenai tentang materi. Coba kalian lihat
video, Ibu mau nge-share video, sebuah video di grup. Coba kalian lihat videonya, simak oleh kalian. Oke, silakan. Berdua silakan sama temennya. Berdua. Aku mau bawa HP. Iya, silakan lihat sama temennya. Ini ramah ya, Bu. Udah, Bu. Sudah? Udah. Sudah, oke. Dalam video itu apa sih yang kalian ambil petik dari video tadi? Gak Ayo. tahu. Tersalah? Salah. Perilaku yang mencerminkan Keimanan? malaikat. Malaikat. Jadi hari ini kita belajar tentang beriman kepada para malaikat. Oke. Beriman kepada para malaikat itu yakni yang pertama, meyakini adanya para malaikat. Walaupun malaikat itu tidak bisa kita lihat, ya, dari mata kita tidak bisa lihat, yaitu karena malaikat itu sendiri gaib. Karena Allah ciptakan dari nur atau cahaya. Tetapi kita harus meyakini adanya para malaikat. Poin pertama. Terus poin kedua, beriman kepada para malaikat itu yakni meyakini bahwa malaikat itu adalah ciptaan Allah yang tidak boleh kita sembah. Karena yang boleh kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu salah satu ciptaan Allah, sama seperti kita, sama seperti manusia, sama seperti jin dan benda-benda lainnya. Para malaikat itu ciptaan Allah yang tidak boleh kita sembah. Karena yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik, Sang Pencipta. Oke, lanjut. Poin ketiga, makna dari beriman kepada para malaikat itu meyakini malaikat itu memiliki sifat-sifat khusus. Tentunya sifat-sifat khusus inilah yang membedakan antara malaikat, antara jin, antara setan, dan lainnya. Oke? Nah, adapun yang membedakannya yakni satu, malaikat itu diciptakan oleh Allah, tidak memiliki hawa nafsu, berbeda dengan manusia dan jin. Manusia dan jin memiliki hawa nafsu. Malaikat itu tidak. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, ya, karena dia tidak memiliki hawa nafsu. Berbeda dengan kita. Kita memiliki hawa nafsu, jadi kita butuh. Oke. Terus kemudian sifat malaikat yang kedua nih, apa ya? Coba dilihat bukunya. Berapa, Bu? Di halaman 75. Oke. Ada di halaman 75 di atasnya tuh. Ada? Nah, adapun sifat malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Kemudian apa? Diciptakan dari nur atau cahaya. Diciptakan dari nur atau cahaya. Berbeda dengan manusia. Manusia itu dari apa manusia? Dari tanah. Iya, dari tanah. Terus jin dan setan diciptakan oleh Allah dari api. Terus ketiga. Apalagi ketiga? Apa? Malaikat itu gaib karena diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya ini. Malaikat itu gaib, tidak nampak. Berbeda dengan manusia. Manusia itu tajali, yaitu manusia itu nyata, nampak, kelihatan, ya kan? Nah, berbeda dengan malaikat dan jin atau setan.
Jin atau setan itu kan tidak nampak, gaib. Kemudian apa lagi? Kemudian malaikat itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ini tidak pernah melanggar sedikit pun perintah Allah karena malaikat itu suci, berbeda dengan manusia. Manusia itu ada yang taat, ada yang tidak. Terus beda-beda juga dengan jin atau setan. Jin dan setan itu apa? Durhaka kepada Allah, tidak pernah mau mengikuti perintah Allah, ya kan? Terus poin kelima, sifat malaikat. Malaikat itu apa sifatnya? Tidak mati, akan selalu hidup, bahkan sampai manusia itu ada dalam akhirat, tidak mati. Ya Bu, kapan selesainya? Berbeda dengan jin dan berbeda dengan manusia. Manusia itu akan mati. Kemudian apa lagi? Sudah. Nah, itulah poin-poin tadi, sifat-sifat malaikat dan tugasnya. Dapat kita hafal bersama-sama? Insya Allah. Oke. Minggu depan akan kita bahas lagi. Ibu akan tanya ya. Oke, siap. Mari mengenal 10 malaikat, dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israil, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Sekali lagi, mari mengenal 10 malaikat, dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israil, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Apa? Insya Allah, alhamdulillah. Sekarang ibu mau sekarang kita harus hafal juga beserta tugas-tugas malaikat. Ada yang tahu tugas malaikat Jibril? Coba kalian lihat di LKS-nya dong. Coba lihat di LKS-nya halaman 73. Ada. Kita lihat malaikat Jibril tugasnya apa ya? Ya, betul sekali, menyampaikan wahyu. Oleh Allah, malaikat Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul juga para nabinya. Kemudian habis Jibril apa? Mikail, Bu. Wahyu. Mikail, Bu. Kedua ada malaikat Mikail nih. Mikail ditugaskan oleh Allah untuk menyebarkan rizkinya kepada para makhluk yang ada di bumi ini. Mau itu manusianya, mau itu tumbuhannya, mau itu hewan-hewannya. Oleh Allah, oleh malaikat Mikail ini ditugaskan sebarkan rizkinya kepada makhluk yang ada di bumi ini. Terus kemudian ada malaikat apa lagi? Raqib. Malaikat Raqib ditugaskan untuk apa?
Mencatat amal baik. Oke, betul sekali. Terus Malaikat Atid. Atid. Nah, dari kita bangun pagi sampai kita tidur kembali, kita dijaga oleh malaikat ini, Raqib Atid. Karena beliau ditugaskan oleh Allah untuk mencatat kebaikan dan keburukan manusia itu sendiri. Jadi setiap dari kita bangun sampai bangunnya lagi, itu di samping kita ada malaikat Raqib dan Atid. Mereka ini mempunyai buku catatan kita. Jadi si Fulan, misalkan si Fulan hari ini pukul sekian, jam sekian, detik sekian membuat si Fulan itu misalkan Tefani, dicontohkan Tefani misalkan hari ini, detik ini, menit ini sudah berbuat amal kebaikan yaitu bersedekah kepada fakir miskin misalnya, sama Allah nanti di akhirat malaikat Raqib ini menyerahkan catatannya. Ya Allah, ini Tefani sudah berbuat kebaikan, amalnya nih diserahkan oleh Allah catatannya. Sama Allah diperiksa, jika timbangan amalnya berat amal kebaikan, maka Tefani bakal oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kemudian sebaliknya, malaikat Atid ini mencatat amal keburukan kita. Jika kita berbuat buruk di alam dunia ini, maka oleh Allah akan dimasukkan ke nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan oleh perbuatan itu. Kemudian ada malaikat apa lagi? Ridwan. Malaikat Ridwan apa ya tugasnya? Menjaga pintu surga. Betul sekali, menjaga pintu surga. Malaikat Ridwan ditugaskan oleh Allah untuk menjaga surganya Allah, pintunya surganya Allah. Misalkan nanti Tefani di akhirat berbuat kebaikan, sudah berbuat kebaikan Tefani, terus sama malaikat Ridwan, Tefani sini, mari kita ke surganya Allah. Saya anterin sama malaikat Ridwan, dianterin ke surganya Allah. Soalnya di depan pintu surganya Allah itu ada malaikat Ridwan yang menjaganya. Kemudian ada malaikat Malik. Nih, malaikat Malik ini yang menjaga pintu neraka. Malaikat Malik di depan pintu neraka mukanya sudah geram sekali. Hai Tefani, naudzubillah. Hai Fulan, sini kau telah berbuat amal keburukan di alam dunia. Kau kesini. Kata Allah, saya ditugaskan oleh Allah. Kau Fulan, kamu masuk ke dalam nerakanya Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi sudah terpantau dari jauh itu mukanya malaikat Malik ini sudah seram sekali. Naudzubillah. Malaikat Malik mukanya Seram sekali. Soalnya malaikat Malik ini yang menjaga pintu neraka. Naudzubillah min dzalik, semoga ibu dijauhkan. Semoga kita dijauhkan. Ya karena karena malaikat Malik ini yang kebayang aja gitu di depan pintu neraka, malaikat Malik sudah masa di depan pintu neraka malaikat Malik mesem-mesem kan nggak mungkin, menakutkan mukanya, takut. Terus nomor 7 Israel, ya bagus sekali Tefani, semangat sekali belajarnya. Nomor Fani, malaikat Israel apa tugasnya Fani? Mencabut nyawa. Tugas malaikat Israel mencabut nyawa. Jadi setiap makhluk yang bernyawa. Silakan.
Jadi malaikat Israel ini yang mencabut nyawa. Makhluk yang ada di bumi ini yang bernyawa semuanya pasti akan merasakan kematian. Maka tugas malaikat Israel lah yang mencabut nyawa. Kemudian lanjut. Munkar Nakir. Munkar Nakir apa tugasnya? Ya, memberikan pertanyaan di alam kubur. Jika kita sudah ada di alam kubur, sudah di bawah tanah, kita bakalan ketemu nih sama Munkar Nakir. Karena beliaulah yang memberi pertanyaan. Misalkan, Man Rabbuka, siapa pangeranmu? Jika pertanyaan yang telah Munkar Nakir beri akan lolos, misalkan, maka akan diantarkan kepada surganya Allah. Silakan Tiffany. Dan jika pertanyaan itu tidak berhasil kita jawab, sama Munkar Nakir akan dicambuk. Oke? Dicambuk oleh Munkar Nakir, dicepret. Kemudian malaikat apa lagi? Israfil. Apa tugasnya? Meniup sangkakala. Kalau trompet Israfil ini sudah bunyi, itu tandanya hari kiamat telah tiba. Prepepet, digambarkan. Prepepet, malaikat. Hari kiamat telah tiba, bumi akan hancur, semuanya akan musnah, akan kembali kepada Allah. Itu tugas dari malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil meniup sangkakala di hari kiamat. Oke, kalian tadi kita sudah membahas tugas-tugas para malaikat juga sifat-sifatnya. Sekarang masuk kita sesi diskusi. Sekarang kalian coba diskusikan tentang beriman kepada malaikat itu apa. Oke? Silakan. Terus coba lihat kalian di halaman 75 tuh ada tuh gambar mengenai perilaku yang mencerminkan keimanan kepada para malaikat. Coba lihat gambarnya. Di situ ada orang yang memberikan sedekah. Terus apa lagi? Salam. Bersalaman kepada orang tuanya yang ingin pamit, katanya ingin berangkat sekolah. Terus kemudian ada menyimpulkan anak sakit. Terus lagi coba lihat gambarnya. Berarti itu gambar yang pertama itu mencerminkan kepada para malaikat apa? Yang bersedekah. Bersedekah itu mencerminkan kepada para malaikat yang mencatatkan amal baik, apa? Raqib. Terus kemudian gambar kedua apa itu? Memberi salam, Bu. Beri salam. Mencerminkan kepada malaikat Raqib Atid bahwa itu anak yang ingin pamit kepada orang tuanya, ingin bersalaman kepada orang tuanya, meminta doa kepada gurunya, kepada orang tuanya agar Selamat sekolahnya. Iya. Aku suka, Bu. Aku kalau berangkat sekolah suka paman jajan untuk pamitan. ya iya itu harus karena meminta Berarti doa nanti orang aku tua. ditulis dong, Bu, sama malaikat itu. Ya iya, ditulis sama para malaikat. Malaikat apa yang tugaskan amal baik?
Rokib saja. Kalau Atid mencatat sama guru. Oh, kalau aku jahat, ibu jahat ke teman-teman aku, ngejek-ngejek, berarti aku nanti dituntut sama malaikat apa sih yang jahat itu? Atid. Atid, ya tentu saja karena beliaulah yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal keburukan kita. Jadi kalau aku sakit kamu ikut aku aja, biar makin sebelum malaikat apa? Yang kalau menurut orang sakit itu malaikat apa? Mencatat malaikat apa? Ya, kalau menurut orang sakit. Rokib. Ya, itu orang sakit kamu aku ya. Enggak, dengan kita apa-apa itu. Coba ibu mau dengar tuh Allah berfirman dalam surat apa itu? Nggak tahu bukan kita masih kelas berapa sih? 3. Udah baca yang buat asik oke ibu. Surat Quran surat Qaf. Ibu aja deh yang Itu yang bacanya coba Tesela, mangga. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mayal min surin Naon? Jadi Allah telah berfirman itu dalam surat Al-Qaf ayat 18 bahwasannya tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya para malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi sudah tertera bahwa malaikat Rokib Atid itu mengawasi kita dari kita tidur sampai bangunnya lagi. Malaikat Rokib Atid menjaga kita, mengawasi dan mencatat amal perbuatan kita. Mengerti? Mengerti Bu insyaallah. Mengerti, alhamdulillah. Sekarang anak-anak waktunya sesi bertanya. Silahkan tadi hasil diskusinya presentasikan. Coba kepada Teh Syifa presentasikan ke depan hasil diskusinya. Ya, coba. Jadi pengetahuan saya di sini tadi kan ibu menerangkan malaikat. Ya, Iman itu artinya percaya. Terus malaikat itu 10. ya, Yang pertama Jibril. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua Mikail, ya, yang artinya tugasnya membagikan rezeki atau menurunkan hujan. Yang ketiga Rokib, mencatat amal baik manusia. Yang keempat Atid, mencatat amal buruk. Terus yang kelima malaikat Ridwan, menjaga pintu surga. Yang keenam Malik, menjaga pintu neraka. Yang ketujuh Ijroil, mencabut nyawa. Terus yang ke-8 Munkar Nakir, tugasnya memberi pertanyaan di alam kubur. Dan yang ke-9 Israfil, bertugas meniup sangkakala di akhir kiamat. udah seperti itu. Ya udah. Silahkan duduk. Coba sekarang Teh Fani, silahkan presentasikan hasil diskusinya tadi. Sama Bu ada sih Pak. Iya, coba silahkan simpulkan. Mengenai gambar tuh ada perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat. Ya, jadi gambar itu memperlakukan malaikat bagaimana di gambar pertama ada yang memberi sedekah, itu memperlakukan malaikat. Kebaikan berarti menyebut amal baik ya Bu ya. Ya, Berarti Rokib ya. ya, Ya, yang kedua ada gambar anak ini mau salam, mau berangkat sekolah, itu kan menandakan nama baik. Berarti kan dia itu akan dicatat nanti amalnya sama malaikat. Rokib. Yang ketiga juga ada perilaku mencerminkan keimanan kepada malaikat itu yang gambar ketika itu ada ini menyeguk orang sakit. Itu termasuk perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat. Nanti itu termasuk akan dicatat oleh malaikat Rokib. Itu sih Bu. sudah silahkan. Udah. Oke, Ibu cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, bermanfaat untuk masyarakat, dan diamalkan ya. Oke, langsung saja ke
kepada KM-nya untuk memimpin doa. Sikap siap. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Jahro. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit dulu ya. Ya, Bu.